Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini bertemu lagi yaitu biasa dengan channel saya Lina HCS. Ini pagi hari ini tanggal 28 November 2022. Ini untuk pembuatan jus ternak, yaitu untuk breeding sama fattening atau istilahnya penggemukan sama peranaan. Nah, ini untuk bahan-bahannya, ini yang di tong ukuran 150 liter, saya kasih air. Ini setengahnya jangan dipenuhi dulu karena bahan-bahannya belum masuk semua. Ini untuk bahan-bahannya yaitu biasa, ini ada jus pepaya sama nanas. Terus ini ada gula aren yang sudah dilelehkan. Terus itu prebiotik, saya selalu pakai starternya SOC. Terus ada susu untuk jusnya yaitu susu bubuk. Ini untuk ukuran untuk 1 tong itu 150 liter. Nah, ini semua bahan-bahannya sebelum kita campurkan. Untuk airnya sudah diisi, ini di tong kita campurkan dulu, yaitu untuk pepayanya kita campurkan dulu, masukkan ke tong. Nah, ini pepaya sama nanas yang sudah di blender atau dilembutkan. Nah, seperti ini. Terus masuk lagi yaitu gula aren. Ini gula aren yang sudah dilelehkan. Terus kita kasih yaitu SOC, yaitu prebiotiknya pakai SOC. Karena sering ditanyakan di YouTube, katanya starternya SOC 2 botol itu boros. Karena tidak tahu saat pemberiannya perbandingannya berapa liter untuk jusnya satu berapa, atau perbandingannya 5:1. Misalnya air rebusan tempe, orang buat tempe diambil airnya, terus pemberian jusnya 1 gayung. Itu kan lebih irit. Ini SOC nya saya tumpahkan, ini masuk ke tong tadi. Nah, ini tadi nunggu lagi yaitu kita kasih bekatul. Nanti sambil nunggu bekatul sambil diaduk, kita tunggu bekatulnya masuk dulu. Sebelum kita aduk, kita masukkan bekatul. Ini bekatulnya yang grade A ya, karena untuk jusnya harus berkualitas yang bagus semua. Ini karena untuk saya tak kasih jus karena saya juga hobi di ternak. Terus untuk jusnya juga bagus di pertumbuhan, sebagus apapun nutrisi pakan yang kita kasihkan, tanpa dikasih jus itu hasilnya juga beda itu. Nah, ini jusnya seperti ini kita aduk semua. Ini pengadukannya seperti ini. Nah, ini semua bahan biar tercampur semua. Nanti kalau untuk airnya sudah tenang, setelah diaduk kita nunggu tenang dulu airnya biar tidak muter-muter lagi. Terus kita taburi yaitu susu yang bubuk. Nah, nanti susu bubuk yang serbuk itu. Nah, nanti ini nunggu keadaan posisi airnya itu tenang, baru kita taburkan agar susunya itu tidak nyampur ke bawah. Karena kalau nyampur ke bawah nanti fermentasi tidak jadi, yaitu baunya kurang harum. Nah, ini tak kasih susu nanti atasnya biar keadaan air tenang dulu. Ini seperti ini sudah nyampur semua ini. Ini sudah mendekati tenang. Bagi yang mau paham ilmunya, nanti bisa ikut pelatihan yaitu di tanggal 18 Desember 2022. Bisa japri ke nomor saya yaitu 082 136 816452. Semua dikasihkan untuk materinya dan praktek semua kita kasihkan bersama tim. Nah, seperti itu. Nah, ini keadaan sudah tenang, kita taburkan untuk susunya yaitu paling atas. Ini keadaan sudah agak tenang seperti ini. Ini nunggu tenangnya dulu sebentar lagi.
kandang yang untuk peranaan atau istilahnya breeding. Ini yang dikasih jus ternak, ini semua pakan fermentasi, tidak ada pengaruh apapun. Bahkan ini anaknya yang kemarin baru 1 minggu, ini 12 ekor, itu kisaran 3 hari semua ini 3 hari keluar atau beranak, yaitu 12 cempe. Nah ini sudah 2 minggu, ini sudah ada yang mulai belajar makan, ini juga belajar makan konsentrat. Nah, ini kalau 2 minggu sudah mau belajar makan. Ini domba-domba yang kandang peranaan atau breeding istilahnya. Ini yang dikasih jus ternak, karena jus ternak juga bagus untuk domba breedingan, yaitu untuk mencerna air susunya itu lebih bagus dicampur dengan air yang orang sering buat tempe, itu limbah airnya saya campurkan dengan jus ternaknya, karena biar untuk air susunya itu lebih bagus, lebih lancar. Ini semua pakannya fermentasi, yang katanya fermentasi menyebabkan mandul, majer, itu tidak benar. Nah, bukti realnya nyata semua, tidak ada kendala apapun. Ini yang untuk cempe-cempenya ini yang sudah lepas sapi. Ini anak juga dikasih jus ternak, cuma pakannya untuk pembesaran saya kasih pakan konsentrat, yaitu yang jenis jual timbang, karena untuk pembesaran. Terus yang untuk indukannya yaitu complete feed, ini cukup bahan termurah, dombanya kenyang nih. Nah ini cempe-cempenya semua ini sudah lepas sapi, ini sudah mau makan, yaitu konsentrat biar cepat besar dan gemuk. Ini yang dikasih jus ternak, ini untuk penggemukan juga. Ini juga butuh jusnya, yaitu sama air limbah orang buat tempe, itu perbandingannya 5:1 untuk pemberiannya jus sama air limbah tempe. Ini yang kandang penggemukan, ini juga dikasih jus ternak atau limbah dari orang buat tempe, itu sama jus ternaknya. Ini dombanya juga bagus-bagus, ini baru masuk kandang 1 bulan. Ini udah gemuk-gemuk. Karena dengan pemberian jus itu bagus untuk di dagingnya. Ini untuk di dagingnya lebih bagus, untuk kata yang pelanggan yang beli dombanya itu kualitas dagingnya juga beda, karena di dalam jus itu ada nanas, pepaya, itu yang bagus untuk penjual satenya. Oh ya, juga kualitas daging luar biasa. Nah, karena dengan tidak adanya jus, walaupun kita nutrisinya kita kasihkan, untuk pemekaran di daging atau di ternaknya itu juga berpengaruh. Makanya saya selalu rutin untuk domba yang di kandang saya kasih untuk jus ternaknya, untuk penambahan di nutrisi, untuk menu yang dagingnya juga bagus. Nah ini kita taburkan untuk susunya paling atas. Ini penaburannya jangan terlalu tinggi ya, karena nanti nyampur ke bawah. Cukup ini untuk yang tidak terlalu tinggi dari tongnya. Ini diratakan semua untuk susunya. Ini kandungannya sudah komplit, ada jus pepaya, nanas, ada susu bubuk atau serbuk, terus ada SOC nya, ada gula arennya. Ini udah semua. Nanti kita buka 2
2 malam kita aduk, terus kita kasih molase. Nanti 3 harinya bisa dikasihkan ke ternaknya. Ini sudah tercampur semua, kita tutup terus kita klem. Kita fermentasi, karena dengan fermentasi untuk domba breeding itu tidak ada pengaruh apapun, juga tidak ada pengaruh di anakannya juga. Itu semua bagus, kasih jus juga lebih bagus. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternak semua Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini bertemu lagi yaitu biasa dengan channel saya Lina HCS. Ini pagi hari ini tanggal 28 November 2022. Ini untuk pembuatan jus ternak, yaitu untuk breeding sama fattening, atau istilahnya penggemukan sama peranaan. Nah, ini untuk bahan-bahannya, ini yang di tong ukuran 150 liter, saya kasih air. Ini setengahnya jangan dipenuhi dulu karena bahan-bahannya belum masuk semua. Ini untuk bahan-bahannya yaitu biasa, ini ada jus pepaya sama nanas, terus ini ada gula aren yang sudah dilelehkan, terus itu prebiotik, saya selalu pakai starternya SOC, terus ada susu untuk jusnya yaitu susu bubuk. Ini untuk ukuran untuk 1 tong itu 150 liter. Nah, ini semua bahan-bahannya sebelum kita campurkan. Untuk airnya sudah diisi, ini di tong kita campurkan dulu, yaitu untuk pepayanya kita campurkan dulu, masukkan ke tong. Nah, ini pepaya sama nanas yang sudah di blender atau dilembutkan. Nah, seperti ini. Terus masuk lagi yaitu gula aren. Ini gula aren yang sudah dilelehkan. Terus kita kasih yaitu SOC, yaitu prebiotiknya pakai SOC. Karena sering ditanyakan di YouTube, katanya starternya SOC 2 botol itu boros. Karena tidak tahu saat pemberiannya perbandingannya berapa liter, untuk jusnya 1 berapa, atau perbandingannya 5:1. Misalnya air rebusan tempe, orang buat tempe diambil airnya, terus pemberian jusnya 1 gayung. Itu kan lebih irit. Ini SOC nya saya tumbahkan, ini masuk ke tong tadi. Nah, ini tadi nunggu lagi, yaitu kita kasih bekatul. Nanti sambil nunggu bekatul sambil diaduk, kita tunggu bekatulnya masuk dulu. Kita aduk, kita masukkan bekatul. Ini bekatulnya yang grade A ya, karena untuk jusnya harus berkualitas yang bagus semua. Ini karena untuk saya tak kasih jus, karena saya juga hobi di ternak. Terus untuk jusnya juga bagus di pertumbuhan, sebagus apapun nutrisi pakan yang kita kasihkan, tanpa dikasih jus itu hasilnya juga beda itu. Nah, ini jusnya seperti ini kita aduk semua. Ini pengadukannya seperti ini. Nah, ini semua bahan biar tercampur semua. Nanti kalau untuk airnya sudah tenang, setelah diaduk kita nunggu tenang dulu airnya biar tidak muter-muter lagi. Terus kita taburi yaitu susu yang bubuk. Nah, nanti susu bubuk yang serbuk itu. Nah, nanti ini nunggu keadaan posisi airnya itu tenang, baru kita taburkan agar susunya itu tidak nyampur ke bawah. Karena kalau nyampur ke bawah nanti fermentasi tidak jadi, yaitu baunya kurang harum. Nah, ini tak kasih susu nanti atasnya biar keadaan air tenang dulu. Ini seperti ini sudah nyampur semua ini.
Ini yang dikasih jus ternak, ini untuk penggemukan juga. Ini juga butuh jusnya, yaitu sama air limbah orang buat tempe. Itu perbandingannya 5:1 untuk pemberiannya jus sama air limbah tempe. Ini yang kandang penggemukan, ini juga dikasih jus ternak atau limbah dari orang buat tempe, itu sama jus ternaknya. Ini dombanya juga bagus-bagus, ini baru masuk kandang 1 bulan. Ini udah gemuk-gemuk. Karena dengan pemberian jus itu bagus untuk di dagingnya. Ini untuk di dagingnya lebih bagus, untuk kata yang pelanggan yang beli dombanya itu kualitas dagingnya juga beda, karena di dalam jus itu ada nanas, pepaya, itu yang bagus untuk penjual satenya. Oh ya, juga kualitas daging luar biasa. Nah, karena dengan tidak adanya jus, walaupun kita nutrisinya kita kasihkan untuk pemekaran di daging atau di ternaknya, itu juga berpengaruh. Makanya saya selalu rutin untuk domba yang di kandang saya kasih untuk jus ternaknya, untuk penambahan di nutrisi, untuk menu yang dagingnya juga bagus. Ini kandang yang untuk peranaan atau istilahnya breeding. Ini yang dikasih jus ternak, ini semua pakan fermentasi, tidak ada pengaruh apapun. Bahkan ini anaknya yang kemarin baru 1 minggu, ini 12 ekor, itu kisaran 3 hari semua ini 3 hari keluar atau beranak, yaitu 12 cempe. Nah, ini sudah 2 minggu, ini sudah ada yang mulai belajar makan, ini juga belajar makan konsentrat. Nah, ini kalau 2 minggu sudah mau belajar makan. Ini domba-domba yang kandang peranaan atau breeding istilahnya. Ini yang dikasih jus ternak, karena jus ternak juga bagus untuk domba breedingan, yaitu untuk mencerna air susunya itu lebih bagus dicampur dengan air yang orang sering buat tempe, itu limbah airnya saya campurkan dengan jus ternaknya, karena biar untuk air susunya itu lebih bagus, lebih lancar. Ini semua pakannya fermentasi, yang katanya fermentasi menyebabkan mandul, majer, itu tidak benar. Nah, bukti realnya nyata semua, tidak ada kendala apapun. Ini yang untuk cempe-cempenya, ini yang sudah lepas sapi. Ini anak juga dikasih jus ternak, cuma pakannya untuk pembesaran saya kasih pakan konsentrat, yaitu yang jenis jual timbang, karena untuk pembesaran. Terus yang untuk indukannya yaitu complete feed, ini cukup bahan termurah, dombanya kenyang nih. Nah, ini cempe-cempenya semua, ini sudah lepas sapi, ini sudah mau makan, yaitu konsentrat, biar cepat besar dan gemuk. Ini sudah mendekati tenang. Bagi yang mau paham ilmunya, nanti bisa ikut pelatihan, yaitu di tanggal 18 Desember 2022. Bisa japri ke nomor saya, yaitu 082 136 816452. Semua dikasihkan untuk materinya dan praktek, semua kita kasihkan bersama tim. Nah, seperti itu. Nah, ini keadaan sudah tenang, kita taburkan untuk susunya, yaitu paling atas. Ini keadaan sudah agak tenang seperti ini. Ini nunggu tenangnya dulu sebentar lagi.
ini kita taburkan untuk susunya paling atas. Ini penaburannya jangan terlalu tinggi ya, karena nanti nyampur ke bawah. Cukup ini untuk yang tidak terlalu tinggi dari tongnya. Ini diratakan semua untuk susunya. Ini kandungannya sudah komplit, ada jus pepaya, nanas, ada susu bubuk atau serbuk, terus ada SOC-nya, ada gula arennya. Ini udah semua. Nanti kita buka 2 hari 2 malam, kita aduk, terus kita kasih molase. Nanti 3 harinya bisa dikasihkan ke ternaknya. Ini sudah tercampur semua, kita tutup, terus kita klem. Kita fermentasi, karena dengan fermentasi untuk domba breeding itu tidak ada pengaruh apapun, juga tidak ada pengaruh di anakannya juga. Itu semua bagus, kasih jus juga lebih bagus. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternak semua Indonesia.